Halo guys, selamat datang kembali di channel Sana Pandai Fun Your Day. Kali ini aku sedikit cerita ya. Si mobil punya mobil murah. Nggak percaya? Aku liatin ya. Nih, ini aku di aplikasi lelang Jepang ya. Yafuoku namanya ini. Yafuoku. Ini mana nih? Yahoo ya, Yafuoku. Nah di sini ini di daerah Shiga aja sih, daerah kayak kota aku aja. Nah ini lihat ya, orang yang lelang murah-murah. Ada 5 juta lah, ada 6 juta, 7 juta. Nih ya, kayak ini 8 juta lah. Kemarin berapa sih ya? 6 jutaan sih kayaknya. Nih, nih lihat tuh. Murah guys, murah guys, murah. Tapi ini yang 600 cc ya. Pokoknya intinya mobilnya murah lah ya. Ini masih ada kayak ini ya, gearnya ini masih ada nih. Sampai tahun depan bulan 12 ya. Rewa 4. Nih lihat kondisi mobilnya seperti ini. Harganya ini. Harganya yang mana nih? Ah, ini harganya. Harganya ini 5 jutaan lah. Yongmang Yongmang yang ya 5 jutaan lah. Gitu. Baik, aku akan cerita ya. Nah lanjut, ini kan apa namanya, aplikasi lelang ya. Otomatis mobil yang dijual itu pribadi. Nah kalau misalkan kita nyari di dealer ya, di showroom-showroom gitu, misalkan ada showroom-showroom lah, itu harganya kira-kira 15 juta lah, tapi ditambah lagi 10 juta buat administrasi dan lain-lain gitu. Emang standar kayak Jepang kayak gitu katanya. Emang tertera di depannya murah sih ya, 10 juta, 15 juta, itu 19 juta. Itu harga di depan itu ditambah lagi 10 juta buat berkas lah, buat lain-lain gitu. Nih mungkin aku akan liatin videonya. Aku lihat-lihat mobil di showroom ya. Nah mobil di sana itu sih memang murah sih ya, di showroom main murah lah segitu. Karena ya tau lah, orang jualan kan pasti ada jasa dan lain-lain ya, mungkin lebih mahal lah dikit dibandingin kalau di sini di lelang ini. Ya kalau dibeli di lelang ini ya urus semuanya sendiri, kayak bayar pajak, asuransi dan lain-lain tuh sendirilah urus. Nah lanjut, kenapa sih mobil-mobil ini murah? Banyak alasan ya bro ya. Karena di Jepang, waduh banyak sekali mobil-mobil yang kayak gini, apalagi tahun-tahun lama ya. Mungkin karena apalah, mesinnya ada yang agak kurang bagus dikit. Soalnya jasa di Jepang itu kan mahal. Mungkin benerin apa gitu ya, tali bel misalkan, belnya bayarnya 5 juta gitu kan. Pusing lah ya, yang punya itu agak pusing. Mending nyari mobil lain, soalnya mobilnya banyak. Terus kalau selain dijual, kalau nggak laku misalnya ini mobil, harus dihancurin. Dihancurin tuh berapa bayar? 15 jutaan loh. 15 juta lah kira-kira kalau dihancurin mobil tuh. Nggak boleh dibuang di jalan tuh. Ada sih kemarin di depan rumah aku nih, ada kemarin naruh mobil, siapa aja boleh ngambil gratis gitu katanya. Itu udah, padahal kayaknya cuman rusak-rusak dikit lah. Pokoknya gitulah. Mobil di Jepang tuh ya murah lah. Kalau mobilnya aja sih ya. Nah lanjut, seperti judul yang aku buat, bagaimana sih persyaratan punya mobil di Jepang. Sebelumnya aku udah reservasi ya, mau udah nanya-nanya sama orang Jepang langsung, dan udah ke dealernya datang nanyain bagaimana sih persyaratan dan biaya-biayanya ya. Nah lanjut, aku akan jelasin persyaratan pertama ya. Yang pasti SIM. Pertama SIM. Ya tau lah, nyari SIM di Jepang itu susah bro. Seperti video yang aku buat sebelumnya ya, mungkin yang belum nonton, ya. Buat SIM susah kan ya. Udah, kira-kira kalau emang dari awal buat SIM 40 jutaan atau 50 jutaan ya. Kalau untung punya SIM Indonesia bisa ditranslate, itu biayanya murah sih, cuman tesnya susah. Lanjut, asuransi. Ada dua asuransi, yaitu ada wajib, tidak wajib. Nah kalau yang wajib itu namanya Jibaseki dan Nihoken. Nah kalau Jibaseki itu mengcover kerusakan di pihak ketiga atau kerusakan yang kita buat gitu. Misalkan kita nabrak tiang listrik, plak, wah, sampai jatuh ya tiang listriknya, pembatasnya juga sampai rusak itu kan.
perlu uang kan. Nah, uang itu udah kita bayar di asuransi yang wajib. Jadinya kita nggak perlu lagi bayar pemerintah buat benerin tiang listrik dan lain-lain. Nah, kenapa itu dah infrastruktur yang rusak di jalan itu cepat sekali dibenerin karena uangnya ada gitu. Apa-apa di Jepang emang tanggung jawab itu nomor satu sih ya. Nah, yang wajib kan udah ya. Sekarang yang tidak wajib. Semisalkan kita nabrak tiang listrik tadi ya, misalkan blok sampai jatuh nih, tiang listriknya kan udah dibayar nih. Nah, kemudian motor yang kita pakai menabrak itu kan rusak nih ya. Nah, kerusakan itu udah di cover sama Nihokeng atau asuransi yang tidak wajib nih. Nah, di sini di Nihokeng ini ada banyak, ada 4 pilihan. Kita boleh masuk satu aja, semuanya dan lain-lain. Nah, sedikit aku baca tadi ada, misalkan kita nabrak nih, mobil kita rusak di cover sama satu ini. Kemudian ada penumpang juga di belakang, ada yang luka-luka dan lain-lain di cover sama ini. Kemudian ada yang misalkan kita nabrak orang lainnya itu sampai ke rumah sakit dan sampai cacat atau gimana berkepanjangan itu di cover sama ini. Dan ada lagi satu. Nah, sekarang lanjut biayanya. Biayanya yang wajib ini kira-kira kalau mobil ya per tahun 2 jutaan lah per tahun Ichiman Goseng. Kalau asuransi yang tidak wajib pembayarannya itu menurut usia ya. Kalau aku ini rentan usia yang apa namanya, menurut paling mahal ya. Karena semakin muda orang itu semakin banyak bayar asuransi karena pengalamannya semakin dikit kan. Dikit kalau muda itu kan dikit pengalamannya dibandingkan dengan orang yang lebih tua. Nah, kalau aku ini kan dari 18 sampai berapa ya? 26 kalau nggak salah. Itu rentan usia yang paling mahal banyak asuransi. Kira-kira kalau aku ikut empat-empatnya yang tadi aku bilang ya, semua di koper gitu. Kira-kira 30 juta sampai 40 juta. Wow. Setahun bro, kalau dibagi sebulan mungkin 3 jutaan lah ya sang mang. Nah, itu kalau kita punya gaji misalkan 15 juta ya, 15 juta bersih, kita dipotong 3 juta jadi 12 kan. Itu punya asuransi aja bu, nggak mobil dan lain-lain ya. Nah, itu udah. Kalau semakin besar usianya semakin murah ya, misalkan dari 25 ke 35 mungkin itu usianya lebih murah, dan lebih tua lagi lebih murah. Nah, lanjut ke kir ya. Kalau di Indonesia kirnya itu kan kendaraan angkutan ya, misalkan truk, tronton, carry dan lain-lain ya. Nah, kalau di Jepang itu semua kendaraan harus ikut. Kalau yang udah bekas itu setiap 2 tahun sekali. Nah, bayarnya itu mahal. Tahu lah di Jepang itu jasa paling mahal. Kira-kira mungkin 10 jutaan lah ya, infeksi atau belum lagi kalau ada apa namanya, penggantian part. Ya menurut mobil aja sih ya. Misalkan kita beli mobil murah mungkin dapat 7 juta, 6 juta atau 10 juta. Misalkan kita beli Alphard yang mahal-mahal mungkin 20 juta karena partnya lebih mahal ya. Biasalah servis soalnya. Nah, itu dalam 2 tahun sekali. Nah, lanjut ke pajak kendaraan di Jepang. Kalau mobil tuh ada 2 tipe ya di Jepang. Ada yang Keiji Dosha sama Futsuji Dosha. Kalau Keiji Dosha itu cc-nya 660 cc ke bawah. Kalau yang Futsuji Dosha ya ke atas. Tuh yang 660 cc ke bawah itu bayarnya kira-kira 2 jutaan lah Cimangoseng setahun. Nah, kalau yang Futsuji Dosha kira-kira 3 juta sama sampai 4 jutaan lah. 3 juta sampai 4 jutaan dalam setahun. Nah, itu parkir kendaraan di Jepang, wah nggak boleh ngasal bro. Nggak boleh di jalan gitu, karena setiap hari jalan tuh pasti ada aja polisi yang patroli. Kalau misalkan kita tinggal di apartemen atau kos-kosan itu nggak termasuk ini ya, parkir. Kalau mau naruh mobil di sana di parkirnya itu bayar. Kira-kira 1 juta ya, sebulan 1 juta. Apalagi kita tinggal di kota besar misalkan Tokyo atau Kyoto, itu kemungkinan per bulan tuh 5 juta mungkin.
Tadi kan udah ya, ada beli mobil, ada parkir, ada asuransi, ada kir, ada pajak tahunan. Misalkan kita beli ban atau beli bensin, misalkan kita ke objek wisata bayar parkir, wah kan banyak ya. Nah, oleh sebab itu, di sini aku simpulkan. Nah, jadi aku putuskan mimpi-mimpi yang aku buat dari Indonesia, mau pengen punya mobil di Jepang, sampai aku nyari SIM ya. SIM mobil nih udah sampai dapat nih. Membutuhkan waktu 10 bulan. Akhirnya aku buang jauh-jauh karena biaya yang lumayan banyak ya. Selain itu juga aku di sini sendiri. Ya bawa sepeda aja udah cukup ya. Jalan kaki pun udah cukup. Ya, juga di sini sendiri. Lain kalau aku punya istri di sini, anaknya di sini, mau tinggal lama di sini, sangat worth it sekali. Kemungkinan kalau dapat gaji yang lebih besar lagi, baru mungkin beli mobil. Kemungkinan kalau tinggal lebih lama di sini, ya beli mobil gitu. Untuk sekarang ini aku urungkan niat buat beli mobil karena mobilnya itu mahal. Mobilnya murah sih ya, mobil murah, bisa lihat tadi. Nah, meliharanya ini kayak, melihara apa ini? Mahal sekali. Nah, beli mobilnya aku kan nggak jadi ya. Terus si mobilnya ini gimana? Rugi dong. 10 bulan aku nyari. Iya enggak dong. Nah, ini si mobilnya ini udah include sama si motor 50 cc ya. 50 cc loh ya. 50 cc di Indonesia yang paling kecil itu 75 ya. Cetol itu dibilang-bilang. Video berikutnya aku akan buat tentang beli sepeda motor 50 cc ya. Nah, yang belum subscribe, yang baru gabung, ingat subscribe dulu ya bro ya. Mungkin sekian dulu videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke.